all the Wu assassins. Halo, selamat datang di penerbangan digital Ruang Sekilas Film. Ketemu lagi dengan saya, Kapten Sekilas Film, yang akan membawa Anda untuk melihat film yang saya sajikan ini dalam waktu kurang lebih 13 menit ke depan. Dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, tetap semangat, dan tentu saja meluangkan waktu untuk menonton konten saya di Sekilas Film. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Fistful Fangs yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menjadi istimewa karena dibintangi oleh salah satu aktor Indonesia, yakni Iko Uwais, yang berperan sebagai Kai. Dia adalah Wu assassin yang akan memburu para jiangsi yang ada di kota Bangkok, Thailand, Asia Tenggara. Film Fistful Fangs ini sendiri merupakan film kelanjutan dari Kai, Luxin, dan Tomiwa untuk memburu para jiangsi yang ada di kota Bangkok, di mana para jiangsi ini telah membunuh adik dari Tomiwa, Jenny, di film Wu Assassin yang pertama. Pada film kali ini mereka akan diperankan dengan tokoh baru, yakni Pan. Dia adalah orang yang memberikan informasi tentang sosok jiangsi yang telah membunuh adiknya, Jenny. 8 a.m. Silom Temple Archaeological Dig Site. We have much to discuss. Wu Assassin. Dan akhirnya singkat cerita, Kai, Luxin, dan Tomiwa bersedia menemui William Pan di sebuah kuil kuno yang ada di kota Bangkok. Pan sendiri merupakan seorang pengusaha yang juga memiliki kekuatan super. Di hadapan mereka bertiga ketika Pan memperkenalkan dirinya, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sedang mencari seorang Ratu Kui Anki yang merupakan saudara perempuannya yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, Pan meminta mereka bertiga untuk bisa menghancurkan Kui Anki sehingga mereka bisa menghentikan ambisi dari Ratu kriminal tersebut. Negosiasi antara tiga sekawan dengan bos besar ini pun akhirnya disetujui mereka untuk bisa menangkap Ratu Kui Anki di sebuah hotel beberapa hari kemudian. Namun perselisihan antara mereka bertiga pun terjadi ketika mereka tidak ingin salah satu dari mereka yang maju sendirian untuk menangkap ratu tersebut. Padahal ketiganya memang berambisi untuk menangkap ratu tersebut karena telah membunuh adik dari Tomiwa, yakni Jenny. Di mana Jenny sendiri adalah adik kesayangan dari Tomiwa yang juga teman dari Kai dan Luxin di masa lalu. Walau seperti itu, akhirnya mereka pun berdamai dari perselisihan mereka, dan akhirnya tiga sekawan ini pun bersepakat untuk menangkap Kui Anki beberapa hari kemudian secara bersama-sama, di mana mereka harus memerlukan persenjataan yang dipasok oleh seorang penyelundup gelap, di mana Tomiwa berhasil menemukan sosok tersebut. Namun rupanya selain tiga sekawan tadi, ada sosok polisi yang juga berambisi untuk menangkap Ratu Kui Anki. Polisi tersebut bernama Zama Zulu yang merupakan polisi Interpol internasional yang memang berambisi untuk menangkap ratu kriminal tersebut, di mana dia akhirnya sampai di kota Bangkok dan mencari tahu keberadaan Ratu Kui Anki dengan menahan salah seorang anak buahnya, di mana dia mengalami penyiksaan yang sangat sadis, sehingga akhirnya dia pun mengatakan lokasi pertemuan selanjutnya Ratu Kui Anki yang akan diadakan di Hotel V besok harinya. Di sisi lain, tiga sekawan tadi melakukan pertemuan dengan seorang penyelundup senjata yang bernama Freya. Freya sendiri adalah perempuan kenalan dari Tommy di masa lalu yang bersedia memberikan kebutuhan berupa senjata yang digunakan untuk menangkap Ratu Kui Anki beberapa hari kemudian. I have to tell her everything. I like to know what I'm getting into. Dan singkat cerita, akhirnya Freya bisa menemui kembali tiga sekawan tersebut dengan membawa hasil persenjataan yang dibutuhkan untuk menangkap Ratu Kui Anki. Namun di tengah rapat terbatas tersebut, Freya ikut ke dalam misi mereka, di mana mereka akhirnya menjadi empat serangkai karena terbunuhnya Jenny yang memaksa Freya untuk ikut dalam misi mereka. Maka perburuan empat serangkai ini untuk menangkap Ratu Kui Anki pun dimulai, ditambah dengan para polisi-polisi Interpol yang dipimpin oleh Zuma Zulu untuk menangkap ratu kriminal dunia tersebut. Ratu Kui Anki yang merupakan seorang kriminal di Bangkok merupakan seorang perempuan yang memiliki supernatural yang hitam yang memakan chi manusia.
Pertemuan Ratu Kuan Ki yang bertemu dengan para triad atau mafia Bangkok ini sebenarnya adalah untuk menguasai dunia mafia sepenuhnya di bawah kekuasaannya tanpa harus berbagi dengan para mafia-mafia Bangkok lainnya. Di sisi lain, kini para empat serangkai telah masuk ke dalam hotel, ditambah dengan Zuma berupaya untuk segera menangkap Ratu Kuan Ki yang kini menjadi penguasa tunggal di kota Bangkok tersebut. Namun rupanya untuk menangkap Ratu Kuan Ki tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, di mana mereka harus menyaksikan bahwa Ratu Kuan Ki telah membunuh para triad atau para mafia Bangkok dengan tangannya sendiri. Kini di tengah perselisihan, dia bertemu dengan Zuma Zulu, seorang polisi Interpol yang juga kenalan lama dari Luxin di masa lalu. Kini di tengah perselisihan tersebut, mereka harus bisa menyelesaikan misi mereka sendiri, di mana mereka harus segera menghentikan Ratu Kuan Ki yang kini telah berada di lantai paling bawah, dan mereka pun harus melakukan pertarungan dengan para anak buah dari Ratu Kuan Ki yang sangat banyak dengan membawa persenjataan yang sangat lengkap. Kai, Luxin, Temiwa, Zuma Zulu, bahkan pria pun harus bertarung dengan kekuatannya masing-masing. Assassin. Why are you here? Rupanya untuk menangkap seorang ratu kriminal bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, di mana mereka berlima harus menghadapi banyaknya anggota dari Ratu Kuan Ki yang berusaha untuk mencegah mereka menangkap ratunya tersebut. Bahkan Iko Uwais yang bertarung dengan Zan di lantai atas hotel pun tidak bisa berbuat banyak ketika dia harus terjatuh dari lantai hotel hingga tidak bisa menangkap ratu tersebut. Dan roda pun memang harus berputar. Kini 5 serangkai yang mencoba memburu Ratu Kuan Ki akhirnya menjadi orang yang diburu oleh anak buah dari ratu kriminal tersebut. Mereka saling mengejar di jalanan kota Bangkok, Thailand, hingga akhirnya mereka terhenti di sebuah pasar. Tembak menembak satu arah pun tidak terhindarkan, di mana mereka akhirnya terdesak di satu sudut dan ditembak oleh anak buah dari Ratu Kuan Ki. Dengan kondisi yang sangat terdesak begini, akhirnya mereka berlima pun melakukan kembali pertarungan melawan anak buah Kuan Ki dengan kondisi tenaga yang ada. Pertarungan antara mereka berlima pun dilakukan dengan kondisi yang tidak seimbang, di mana mereka dikeroyok oleh banyak anak buah dari Ratu Kuan Ki. Kini singkat cerita, akhirnya mereka pun melarikan diri menuju sebuah tempat, di mana tempat tersebut merupakan tanah kelahiran dari pria, di sebuah tempat yang aman dan jauh jangkauan dari Ratu Kuan Ki. Pelarian mereka hingga akhirnya bertemu dengan paman pria ini. Akhirnya mereka menemukan kebenaran yang baru, di mana sebenarnya Pan tidak sepenuhnya memburu ratunya Kuan Ki atau saudara kembarnya tersebut. Sebaliknya, mereka berdua adalah satu kesatuan yang mencoba untuk menciptakan tatanan baru untuk dunia yang baru. Tapi mereka membutuhkan Chi dari Kai yang merupakan Wu Assassin, yang bisa membangkitkan Pan Gon yang merupakan manusia yang akan dibangkitkan untuk menguasai dunia di bawah pengaruh William Pan dan Ratu Kuan Ki. Namun pelarian mereka pun tidak berlangsung lama dan aman, karena tiba-tiba pria harus beralih memihak kepada Ratu Kuan Ki karena diiming-imingi bisa membangkitkan kembali orang tuanya yang telah meninggal. Kini dengan kondisi yang sangat terpaksa, pria pun mengambil jimat milik Tommy dan membocorkan lokasi keberadaan mereka kepada Ratu Kuan Ki, di mana mereka akhirnya diburu kembali di malam hari. Seharusnya mereka terlelap dan beristirahat. Pertarungan pun akhirnya kembali dilakukan. Kai, Luxin, dan Tomiwa yang terkejut keberadaan mereka telah diketahui oleh Ratu Kuan Ki, rupanya harus dilanjutkan dengan pertarungan antara mereka dengan melawan anak buah Ratu Kuan Ki yang sangat tangguh dan sangat kuat tersebut. Kai yang bertarung sungguh-sungguh dengan kemampuan silat ala Indonesia ini pun mencoba untuk menghadapi satu persatu anak buah dari Kuan Ki, namun tetap saja keberadaan mereka terlalu banyak. Hingga akhirnya Tomiwa pun menyalakan sebuah mobil dan mengajak mereka untuk melarikan diri, di mana paman pria muncul dan mencoba untuk menghalangi pergerakan dari anak buah Ratu Kuan Ki dan melarikan dirinya tewas di tangan mereka.
Kini mereka yang selamat dari perburuan Ratu Kuan Ki dan anak buahnya tersebut kembali berselisih karena keberadaan mereka telah mengacaukan misi mereka untuk menghancurkan ratu kriminal tersebut. Bahkan pria pun dianggap sebagai pengkhianat yang tengah sengaja membocorkan keberadaan mereka kepada ratu kriminal tersebut. Perselisihan antar ketiganya pun terjadi di mana mereka pun didamaikan oleh Zama Zulu, di mana mereka harus bersatu untuk mengalahkan ratu tersebut. Di mana keberadaan mereka membunuh para Jiangxi maupun Ratu Kuan Ki adalah untuk Jenny, yakni adik Tomiwa yang tewas di film sebelumnya. Dan kini tiga serangkai pun kembali dengan persatuannya atas nama Jenny untuk menghancurkan para Jiangxi yang dipimpin oleh Ratu Kuan Ki dan William Pan, di mana William Pan sendiri hendak membangkitkan Pan Gun, di mana mereka memiliki ambisi untuk menguasai dunia dengan cara dan tatanan mereka yang baru. Pertarungan demi pertarungan pun kini tidak terelakkan. Keempat serangkai ini pun bertarung dengan kondisi yang ada, mengalahkan para musuhnya dengan susah payah. Bahkan Kai pun harus bertarung dengan Zan, di mana Zan sendiri adalah orang yang pernah mengalahkannya di pertarungan di hotel tersebut. Ratu Kuan Ki pun muncul mencoba untuk bertarung dengan Thomas dan Zama, hingga akhirnya ratu ini pun tewas di tangan mereka. Di momen inilah pria akhirnya bisa menemui Thomas dan meminta maaf karena telah mengkhianatinya karena terbujuk rayuan dari Ratu Kuan Ki untuk membangkitkan keluarganya yang telah lama mati. Ratu Kuan Ki yang kini bangkit kembali mencoba untuk bertarung dengan Thomas maupun pria bersama Zulu, hingga akhirnya dengan titik darah penghabisan mereka bisa menghabisi Ratu Kuan Ki dengan satu kali tusukan mulutnya tersebut. Di sisi lain, kini Kai masih harus bertarung dengan Zan, di mana dia menggunakan jurus terakhirnya untuk menaklukkan musuh lamanya tersebut dengan satu kali jurus terakhirnya. Walau seperti itu, rupanya misi Kai bersama kawan-kawan untuk menghentikan William Pan untuk membangkitkan Pan Gun ternyata gagal. Manusia pertama tersebut mencoba bangkit dan mencoba untuk berambisi menguasai dunia dengan awalnya membunuh Kai yang merupakan Wu Assassin. Dia menggunakan Luxin dengan pengaruh sihirnya bertarung dengan Kai dan akhirnya dia pun dimenangkan oleh Kai. Kini dengan kondisi yang terbatas, Kai mencoba untuk menantang Pan Gun untuk bertarung dalam sebuah sumur yang ada di bawah kuil tersebut. Kai yang masuk ke dalam sumur tersebut mencoba untuk bertarung dengan Pan Gun dengan kondisi tali yang masih mengikat di sekitar kaki dan tangannya tersebut. Pertarungan tersebut pun dibantu oleh Luxin yang muncul dan akhirnya bisa mengalahkan Pan Gun seketika pada saat itu juga. Dan akhirnya pertarungan 5 serangkai ini untuk menghentikan para Jiangxi, yakni mereka yang mempunyai supranatural hitam, berhasil dimenangkan oleh Kai dan kawan-kawan. Dan karena pertarungan ini pun telah selesai, maka selesai juga penerbangan digital di ruang sekilas film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya kali ini, dan tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe untuk kalian baru nonton. Dan sampai jumpa di konten saya yang berikutnya, tentu saja dengan semangat kalian dan tetap meluangkan waktu untuk menonton konten saya ini.